Bapak Dr. Roy Suryo ini adalah penuding ijazah Jokowi palsu. Hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Benar nggak Pak? Benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Pak Roy Suryo, Bang Rismon Hasiholan Sianipar, dan Ibu Dr. Tifa sebagai terlapor nih ya, sebagai terlapor yang pelapornya adalah Pak Joko Widodo itu, apakah sudah siap Pak dengan semua risiko, apalagi ini statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan? Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap. Siapnya sampai berapa persen Pak? 11.000 triliun persen siap untuk hadir. Lalu bagaimana dengan status pelapor dan terlapor? Dalam hal ini pelapornya adalah Bapak Joko Widodo. Statusnya bagaimana? Pemeriksaannya seperti apa? Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam urutannya juga begitu. Jadi kalau menurut Pak Roy Suryo ini ada sesuatu yang aneh ya, ketika pelapornya yaitu Bapak Joko Widodo sepertinya itu tidak mengalami atau tidak dilakukan pemeriksaan terhadap beliau, atau bagaimana? Tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya? Ya karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Main-main bagaimana Pak maksudnya? Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya, kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu, satu lagi serius lagi yang Kapriani sama satu lagi yang Karahayan itu tidak serius. Oh, jadi maksudnya Pak Roy Suryo di sini tidak serius adalah setelah melapor kemudian tidak di follow up gitu ya, atau ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan itu mereka tidak hadir begitu ya Pak ya? Apakah itu juga harus diumumkan atau dipublikasikan oleh pihak kepolisian? Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Memangnya ada berapa pelapor Pak yang mangkir, yang ketika diundang ke kepolisian atau Kapolda itu tidak datang? Berapa orang? Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan 6 tuh sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Baik, sudah terhitung ada sepertiga dari seluruh pelapor gitu ya. Sudah ada 2 orang pelapor yang tidak hadir. Nah itu Polda harus mengumumkannya kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada nih pelapor-pelapor yang hanya main-main saja. Pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi ya bahwa dia katanya sakit. Ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Wah, masa sih Pak? Bener apa tidak itu? Valid atau tidak itu? Ini luar biasa loh. Sebagai seorang pelapor utama gitu ya, Bapak JKW itu tadi minta gitu ya, justru malah meminta penyidiknya untuk yang datang ke rumahnya Pak Jokowi, ke rumahnya Pak JKW di Solo. Wow, luar biasa. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, dia hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit. Ya memang luar biasa ya Pak Roy Suryo ya, maksudnya Pak JKW tadi itu yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga ini sekali lagi menanyakan tentang kesiapan dari para terlapor nih Pak Roy CS nih. Sekali lagi, apakah sudah benar-benar siap Pak? Kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu, kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada hal-hal yang melanggar bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi.
Tidak boleh hanya berbekal fotokopi saja. Kemudian kepolisian meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi Pak Roy Suryo CS ini meminta sekali lagi ya di Polda Metro Jaya ini agar gitu kan, ijazah asli yang konon kabarnya asli gitu ya, diklaim asli harus hadir. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabitumas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Coba diulangi sekali lagi Pak. Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Oke baik, Pak Roy Suryo. Apalagi Pak yang ingin disampaikan mengenai apa yang sudah Bapak Roy Suryo CS lakukan ini? Itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi. Oke baik Pak Roy Suryo, terima kasih sekali atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.